Selamat malam, selamat datang kembali di Curhat Sebelum Rehat. Sebelum kamu tidur, izinkan suaraku menemanimu. Malam ini, mari kita bicara tentang dirimu yang sering dianggap pendiam atau sombong, padahal kamu hanya sedang kehabisan daya atau kehabisan energi. Pernahkah kamu berada di tengah pesta yang meriah, di antara tawa teman-teman yang sangat keras, tapi diam-diam kamu terus mengecek jam di tanganmu? Kamu merasa seolah-olah ada lubang kecil di hatimu yang perlahan menguras seluruh tenagamu. Padahal kamu tidak melakukan aktivitas fisik apapun. Tiba-tiba suara musik terasa terlalu berisik, percakapan terasa terlalu berat, dan satu-satunya hal yang paling kamu inginkan di dunia ini adalah pulang dan masuk ke dalam kamarmu sendiri. Bagi sebagian orang, berkumpul dengan banyak orang adalah cara untuk mencari energi. Tapi bagimu, berkumpul adalah cara untuk menghabiskan energi. Dalam psikologi, kita mengenalnya sebagai baterai sosial. Kamu mencintai teman-temanmu, kamu menghargai undangan mereka, tapi ada batas waktu yang tidak terlihat di kepalamu. Setelah 1 atau 2 jam, perisai mentalmu mulai retak. Kamu mulai merasa gelisah, bingung ingin bicara apa, dan perlahan-lahan kamu menarik diri menjadi pengamat lingkungan saja. Lalu muncul perasaan bersalah itu. Kenapa aku gak bisa seasik kayak mereka? Kenapa aku cepat banget pengen pulang? Kamu merasa ada yang salah dengan dirimu. Kamu takut orang lain menganggapmu aneh atau tidak menghargai kehadiran mereka. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah jiwamu sedang memberi sinyal darurat. Bateraimu sudah mulai menipis, bahkan tinggal 0%. Mari kita bicara jujur dari sisi kesehatan mental. Menjadi introvert yang suka di rumah bukan berarti kamu sakit. Secara biologis, otak seorang introvert bereaksi berbeda terhadap stimulasi dari luar. Jika lingkungan terlalu ramai dan terlalu lama, sistem sarafmu menjadi terlalu penuh. Rumah bagimu bukan sekedar bangunan. Rumah adalah stasiun pengisian daya. Di sana, dalam keheningan, tanpa tuntutan untuk bermanis-manis atau menanggapi obrolan basa-basi, jiwamu
baru bisa benar-benar bernafas, baru bisa benar-benar merasa tenang. Menghargai kebutuhanmu untuk sendiri adalah bentuk tertinggi dari self-care. Jangan paksa dirimu untuk terus menyala demi menyenangkan orang lain. Sementara di dalam hatimu, kamu sedang merasa padam. Ingat, kamu tidak perlu meminta maaf karena kamu membutuhkan ketenangan. Ada perbedaan besar antara kesepian dan kesendirian. Kesepian itu menyakitkan, tapi kesendirian bagi kita adalah penyembuhan. Di dalam kamarmu yang sunyi, kamu menemukan kembali dirimu yang hilang di hiruk-pikuk dunia luar. Malam ini, berhentilah menyalahkan dirimu karena lebih suka membaca buku atau sekedar menatap langit-langit kamar daripada pergi keluar rumah. Kamu tidak sedang tertinggal, kamu sedang merawat dirimu. Dunia itu terlalu berisik dan orang-orang seperti kita butuh jeda untuk bisa mendengar suara hati diri kita sendiri. Tarik nafas yang panjang dan hembuskan secara perlahan. Rasakan kenyamanan di tempatmu yang ada sekarang. Tidak ada tuntutan untuk bicara, tidak ada tuntutan untuk tertawa, hanya ada kamu dan ketenanganmu. Jika kamu sering merasa energimu terkuras habis setelah berkumpul dan merasa rumah adalah obat terbaik, coba tulis di kolom komentar, energiku sedang di-recharge. Mari kita saling melihat betapa banyaknya orang yang merasakan hal yang sama denganmu. Kamu tidak aneh, kamu tidak sendiri, dan mari kita sama-sama untuk terus tumbuh. Terima kasih sudah memilih untuk beristirahat sejenak di sini. Jika narasi ini membuatmu merasa dimengerti, silahkan klik tombol subscribe dan like. Mari kita bangun rumah virtual ini menjadi tempat yang tenang bagi kita semua. Pejamkan mata dan hembuskan nafas secara perlahan. Nikmati kesunyian malam ini. Selamat beristirahat dan biarkan bateraimu terisi penuh malam ini. Tidur yang nyenyak ya. Semoga esok hari kamu kembali tenang. Sampai bertemu di episode berikutnya. Selamat malam.